Debat kandidat Pilpres 2024 segera mencapai tahap akhir. 3 calon presiden akan memaparkan ide sekaligus beradu argumen pada Minggu 4 Februari mendatang. Debat akan mengusung tema kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Isu kesejahteraan sosial di mana di dalamnya terkait lapangan kerja memang menjadi salah satu janji kampanye ketiga paslon di Pilpres 2024. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan misalnya. Dalam kampanyenya, dia berjanji akan membuka lapangan kerja padat karya. Yang paling utama adalah lapangan pekerjaan. Dan inilah yang akan menjadi fokus kita. Bahwa selama ini benar banyak investasi. Tetapi investasi itu di industri padat modal. Ke depan kami akan terus dorong investasi, tapi berorientasi pada industri padat karya, supaya investasinya menambah lapangan pekerjaan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berjanji jika terpilih akan membuka kota-kota baru yang bakal menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Kemudian akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Saudara-saudara sekalian, kami Prabowo Gibran punya program yang sangat jelas, yaitu melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Lain lagi dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Salah satu janji Ganjar dalam kampanyenya adalah memberantas pungli di dunia kerja. Yang agak banyak terdengar adalah lapangan pekerjaan. Dan ternyata ketika mereka bekerja selalu mengatakan punglinya banyak Pak, berapa 5-8 juta gitu ya. Dan saya kira ini yang mesti kita tuntaskan. Tapi indikasinya adalah mereka bekerja tidak melamar langsung ke perusahaan, tapi ke pengerah tenaga kerja. Rasanya ini yang outsourcing dugaan saya. Tapi itu menjadi masukan buat kita bahwa di antara banyak industri yang ada memang tugas kita menjembatani agar masyarakat, sekolahan, kemudian bisa mengakses dan kemudian bisa berjodoh dengan perusahaannya. Persoalan kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi menjadi bagian dari visi misi ketiga paslon di Pilpres 2024. Terkait pendidikan, pasangan Anies Mohaimin menyodorkan visi misi seperti memperluas akses pendidikan anak berkebutuhan khusus, meningkatkan kesejahteraan guru, edukasi kesehatan mental, serta biaya pendidikan tinggi terjangkau. Untuk sektor kesehatan, visi misinya adalah menguatkan fungsi puskesmas, memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak usia 0 hingga 8 tahun, dan hadirnya konselor kesehatan mental. Sementara untuk sektor ketenaga kerjaan, keduanya mengusung visi misi 15 juta lapangan kerja baru hingga 2029, pembatasan tenaga kerja asing yang berlebih, dan cuti hamil bagi ayah. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengusung visi misi di sektor pendidikan, diantaranya peningkatan kualitas SMK, upah minimum untuk guru swasta, menguatkan peran perempuan dan penyandang disabilitas, serta sekolah negeri dan PTN wajib memberikan beasiswa kepada atlet. Untuk sektor kesehatan, susu dan makan siang gratis, tes kesehatan gratis untuk menurunkan kasus TBC, dan perbaikan program kesehatan jiwa. Untuk sektor ketenaga kerjaan, visi misinya adalah mengutamakan tenaga kerja lokal, memperketat masuknya tenaga kerja asing, serta mendorong angkatan kerja 18 hingga 24 tahun menjadi karyawan tetap. Pasangan Ganjar Mahfud mengusung visi misi di sektor pendidikan, diantaranya wajib belajar 12 tahun, 1 keluarga miskin 1 sarjana, guru dan dosen sejahtera, serta beasiswa yang masif dan terarah. Di sektor kesehatan, visi misinya adalah menjamin kualitas tumbuh kembang anak, revolusi menu makanan cegah stunting dan obesitas, percepatan digitalisasi layanan kesehatan, dan penguatan kesehatan mental. Sementara di sektor ketenaga kerjaan, visi misi keduanya adalah menciptakan 17 juta lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan buruh, dan disabilitas maju dan produktif. Lalu, seperti apa debat ide dan argumen nantinya?
Akankah menjawab keingintahuan dan kebutuhan masyarakat? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Minggu 4 Februari 2024 akan jadi debat pamungkas calon presiden jelang pencoblosan 14 Februari mendatang. Tema debat terakhir ini adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Dan lalu apa janji ketiga pasangan calon untuk menjamin masyarakat hidup sejahtera ke depannya? Kita bahas hal ini bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Syahganda Nainggolan. Selamat pagi, Pak Syahganda. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran yang bergabung melalui sambungan virtual, Putri Komarudin. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Putri. Lalu juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Miftah Sabri. Selamat pagi, Gus. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ganda, sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah, Gus. Sehat. Ya, di studio juga sudah ada Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia AAKI, Trubus Rahardiansyah. Pagi, Pak Trubus. Sehat, Pak, pagi, ya? Mas. Ya. Saya langsung ke Pak Ganda. Pak Ganda, apa yang ingin ditawarkan terkait kesehatan pendidikan yang jadi debat pamungkas calon presiden nanti? Ya, terima kasih. Jadi saya pikir kalau Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin kombinasi dari orang yang getol dalam dunia pendidikan dan Pak Muhaimin dalam dunia ketenagakerjaan. Oke, ya. Yang kedua, Pak Anies itu telah memberikan contoh dalam 5 tahun kepemimpinannya di Jakarta dengan skala PDRB 3.000 triliun lebih. Ya, Pak Ganjar sebagai komparasi 1.000 triliun lebih. Ya, pada saat mereka menjadi gubernur. Ya. Ya, Pak Anies lebih solid karena dia itu adalah strukturalnya itu solid di bawah dia semua. Indonesia mempunyai pada saat itu sekitar 19.000 triliun PDB-nya. Ya. Jadi artinya Pak Anies sudah bisa mencontoh sebagai negara-negara dengan skala 10 juta penduduk di siang hari, 15 juta penduduk di siang hari, 10 juta di malam hari. Oke. Ya, lebih besar dari Australia, Skandinavia dan lain-lain. Jadi sebagai contoh dia sudah menerapkan banyak ya apa yang mau diomongkan nanti, omon-omon. Ya kan? Nah, kalau Pak Prabowo di sini kan tidak punya ini. Saya lihat misalnya Pak Prabowo menjanjikan 3 juta lapangan kerja, meneruskan Pak Jokowi. Tapi saya lihat misalkan kalau merujuk Pak Jokowi, ya Pak Jokowi itu rata-rata 1% pertumbuhannya itu kan tidak sampai 300.000. Ya. Ya, jadi rata-rata penciptaan tenaga kerjanya itu kan di bawah 1,5 juta. Ya. Dalam tenaga kerja per tahun, kecuali tahun ini 1,8. Jadi sebenarnya kalau menurut atau meneruskan keberlanjutan itu, ya Pak Prabowo tidak mungkin akan mencapai 3 juta ya penyerapan tenaga kerja seperti janji beliau tadi. Kenapa? Karena rata-rata itu cuma 1,5 ke bawah. Ya, bagaimana menciptakannya itu? Makanya kalau Pak Anies Baswedan dari kita sudah jelas akan memompa namanya reindustrialisasi berbasis padat karya. Ya, jadi namanya food industry, bukan food loss industry. Ini yang harus dikejar. Yang kedua, upah. Jadi tadi kan bicara soal employment ya. Ini bicara soal upah. Upah itu Pak Anies itu sudah bisa membuktikan 5 kali lebih besar ya daripada rata-rata nasional pada saat Omnibus Law diberlakukan tahun 2022. Pak Anies memutuskan dengan dialog yang rutin dengan pengusaha, akhirnya diterima oleh pengusaha 5,1% kenaikan upah. Artinya Pak Anies berpikir tentang employment, tapi berpikir juga tentang upah tadi. Nggak boleh orang employment tapi upah ditekan ya. Rata-rata nasional itu seperti mohon maaf Pak Ganjar juga itu di bawah 1% kenaikan upah pada saat itu. Yang ketiga soal pendidikan, Pak Anies itu ini karena pendidikan kita ini kan sudah istilahnya itu spektrumnya terlalu beragam ya antara masyarakat miskin kita dengan masyarakat elit dan lain-lain. Nah, Pak Anies ini menemukan satu hal problem pokok di urusan pendidikan itu namanya guru. Ya, makanya kemudian Pak Anies itu sejak 5-10 tahun lalu itu sibuk mengurusin bagaimana guru mengajar. Jadi dia ketemu clue-nya bagaimana membuat kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia ini ya bisa diselesaikan bukan hanya dengan membuat 20% anggaran APBN, tapi juga bagaimana membuat guru-guru ini menjadi tulang punggung daripada pendidikan di Indonesia. Jadi saya pikir dalam hal seperti ini ya mungkin Pak Anies akan bisa memperbaiki kerusakan yang ada selama ini di dunia pendidikan ya. Misalkan PISA
PISA itu adalah satu ukuran standar internasional dalam mengukur kemampuan pelajar-pelajar kita. Kita ini kan turun terus skornya. Skor di bidang sains turun, skor di bidang matematik turun, skor di bidang literasi turun. Itu grafiknya turun. Coba aja lihat grafiknya ya. Turun begini, jadi artinya ini mungkin harus dinaikkan lagi. Kalau enggak kita hancur. Kalau matematik kita hancur, maka kita nggak bisa mengejar menjadi negara yang berbasis sains dan industri. Ini yang saya pikir Pak Anies menurut saya kalau punya kesempatan dengan Pak Muhaimin, ya itu tadi antara kesejahteraan dan membangun bangsa Indonesia berbasis sumber daya manusia yang unggul, insya Allah bisa dilakukan dengan baik. Rekam jejak Pak Anies sebagai akademisi begitu ya, panjang rekam jejaknya di dunia pendidikan. Dan di Jakarta kemarin. Di Jakarta. Jadi Jakarta ini paling penting yang dicatat, satu-satunya dikenal di dunia itu sampai Pak Anies itu bisa buat net zero school. Net zero school itu ada sampai membangun sekolah-sekolah beberapa percontohan yang bebas emisi. Gitu. Saya akan ke Putri sebagai juru bicara Prabowo Gibran. Yang dijual dalam sektor pendidikan sejak awal kampanye adalah makan siang gratis dan susu gratis. Ini buat anak-anak sekolah begitu ya kira-kira untuk memperbaiki kualitas gizi mereka. Apa yang ini dicapai sebenarnya dari program makan siang dan susu gratis ini dalam konteks pendidikan, Put? Ya, program makan siang dan susu gratis ini kan tentu tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita kan, dan khususnya untuk anak-anak di usia yang masih belajar dan juga sampai dengan nanti mereka SMA. Jadi targetnya memang bukan hanya dari pendidikan mereka masuk ke masa pendidikan misalnya, tapi seperti yang kita sudah sering sampaikan juga, ibu hamil juga akan menjadi salah satu dari sasaran kita karena berbagai ahli menyampaikan bahwa 1000 hari pertama itu menjadi yang paling penting dalam perkembangan anak, sehingga kita sangat yakin bahwa anak-anak pelajar yang dipenuhkan gizinya dan punya nutrisi harian yang seimbang itu nantinya bisa mencetak anak-anak yang cerdas, sehat dan juga terampil dan juga berdaya saing. Dan kalau kita lihat misalnya historically program ini juga telah terbukti menghilangkan kelaparan akut dan kritis dan juga meningkatkan rata-rata pertumbuhan berat dan tinggi anak, dan yang paling penting juga program makan siang dan susu gratis ini juga bisa meningkatkan tingkat partisipasi anak di tingkat sekolah dan juga pesantren sampai dengan sebesar 10% dan juga meningkatkan kehadiran siswa sampai dengan 4-7 hari per tahunnya. Makanya kalau kita berkaca dari pengalaman India yang telah lebih dulu berhasil menerapkan program ini dari tahun 95, program ini telah berhasil juga meningkatkan bukan hanya manfaat bagi penerimanya tapi juga untuk keturunannya. Jadi menurut kita salah satu hal yang membuat India bisa menjadi negara yang sangat bersaing sekarang dan berkompetensi dengan sangat tinggi sekarang dan bisa disandingkan dengan negara-negara maju itu karena pemenuhan gizi dan makan siang yang sudah efektif sejak tahun 95. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat negara-negara tetangga kita di Asia dan juga Asia Tenggara itu banyak yang sudah sukses menerapkan program ini. Misalnya tetangga kita seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Timor Leste itu sudah terlebih dahulu menerapkan program makan siang gratis ini dan juga telah berhasil menerapkannya sampai dengan seluruh provinsi dan juga kabupaten kota yang ada di sana. Jadi kalau kita lihat kenapa negara lain bisa sementara kita belum mencoba program itu, padahal anggaran 20% pendidikan kita tentunya alokasinya bisa juga nanti dimasukkan ke sini tentunya. Tapi kan kita sudah berkomitmen nanti dengan adanya peningkatan penerimaan negara di situ, terus udah gitu kita juga akan lebih mengefektifkan belanja pemerintah. Tentu hal ini bisa terwujud di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dari evaluasi negara-negara lain, tolong ukur berhasilnya itu bagaimana? Ya, jadi misalnya ketika kita lihat contoh di Thailand, Thailand itu kan sudah menerapkan program makan siang dan susu gratis ini sejak tahun 92. Dan awalnya sudah diterapkan pada tahun 1950-an, tapi belum didukung penuh oleh pemerintah. Nah, pada tahun 92 itu Thailand menerapkan undang-undang program makan siang gratis sekolah nasional dan program Pangan Dunia atau WFP di situ menyebut bahwa program nutrisi Thailand ini menjadi sebagai salah
salah satu yang paling sukses di Asia. Dan dalam kurun waktu 30 tahun kekurangan gizi pada anak di Thailand ini turun drastis dari 36% menjadi 8,42% di tahun 2005. Dan program pangan dunia juga menyebut bahwa dampak positif dari program ini adanya lompatan besar dalam konsumsi susu yang tentunya sangat baik bagi kalsium anak, dan ini bisa dilihat dari datanya per kapita dari tahun 1984 yang hanya 2 liter hingga tahun 2002 itu 23 liter di situ. Dan pasar susu Thailand juga meningkat pesat, dan ini menurut data dari PBB juga. Jadi program ini bukan hanya bisa mendorong supaya anak-anak kita terpenuhi gizinya, tapi juga nanti bisa memandirikan industri susu kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo juga. Beliau berniat untuk mengirimkan contoh-contoh sapi yang pas susu itu, sehingga kita bisa mempelajarinya di sini dan mengembangkan supaya kita bisa mandiri untuk industri susu. Dipastikan semua ingredients-nya gitu ya, bahan-bahan untuk makan siang gratis dan susu gratis ini juga jangan sampai impor gitu ya Put ya. Ini benar-benar mendayagunakan semua source yang ada di dalam negeri. Baik, saya akan ke Gus Miftah. Gus Miftah, saya pertanyaannya kurang lebih sama untuk sektor pendidikan yang ingin pendidikan dan ketenagakerjaan ya tepatnya, karena kita mengenyam pendidikan untuk kemudian mendapat pekerjaan yang layak gitu di dalam negeri. Gus Miftah, dari Ganjar Mahfud yang ingin ditekankan dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan apa saja kira-kira? Baik, terima kasih Mas Reddy dan pemirsa Kompas TV. Pertama-tama untuk pasangan Ganjar Mahfud, soal pendidikan ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pribadi kedua-duanya. Bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud adalah pribadi, orang dari bawah yang mengalami mobilitas vertikal dalam hidup karena pendidikan. Sehingga sebagai puncak pengambil keputusan insya Allah kelak sebagai presiden dan wakil presiden, Mas Ganjar dan Prof Mahfud bukan orang lain. Dia adalah orang yang merasakan betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan pribadinya, dan dia praktekkan di lingkungan terdekat dan keluarganya, bahwa pendidikan adalah sumber utama individu untuk mengalami peningkatan kesejahteraan dan mobilitas vertikal. Yang kedua, konsep yang paling penting daripada Mas Ganjar dan Prof Mahfud adalah bagaimana pendidikan itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan lapangan pekerjaan. Bahwa pendidikan yang kita siapkan ini punya link and match dengan lapangan pekerjaan. Jangan kita menyiapkan pendidikan yang membuat kita hanya bisa menghafal, sekedar berhitung, tapi nanti kemampuan menghafal dan berhitung ini tidak punya hubungan dengan lapangan pekerjaan. Nah, terkait itu kita bicara dengan pengalaman. Bagaimana pengalaman Mas Ganjar di Jawa Tengah membuat program link and match antara pendidikan menengah, SMK dikoneksikan dengan industri-industri setempat dan juga industri-industri global. Ganjar Mahfud meyakini masalah di Indonesia pada hari ini apa? Jobs, lapangan pekerjaan, price, harga-harga. Yang ketiga living cost, biaya hidup ini kait mengait. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kalau SDM kita tidak mumpuni untuk itu? Tapi bagaimana lapangan pekerjaan ini tidak ada di Indonesia, tapi kita tidak bisa menyuplai lapangan pekerjaan di global. Nah, contoh misalnya, Mas Ganjar sudah membuat SMK unggul, beberapa SMK unggul untuk kalangan tidak mampu di Jawa Tengah, dan seluruh lulusan SMK yang ada di Jakarta di Jawa Tengah ini diserap oleh lapangan pekerjaan, industri, dan more than half, setengahnya itu diserap oleh industri dari luar negeri. Artinya apa? Bagaimana menyiapkan pendidikan yang bisa langsung diserap oleh tenaga kerja, sehingga angka pengangguran itu bisa diputus gitu. Gus, saya tertarik dengan satu keluarga satu sarjana. Tadi saya lihat di visi misinya Pak Ganjar Mahfud ini ada satu keluarga satu sarjana, satu keluarga miskin ya tepatnya, satu keluarga miskin satu sarjana. Ini saya tertarik dengan ini jujur karena memang banyak sekali keluarga miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan tinggi. Apa yang bisa Anda jelaskan dari program ini? Baik, satu keluarga miskin, satu sarjana adalah satu program yang benar-benar murni keluar dari pemikiran
Mas Ganjar pribadi dan Pak Mahfud. Karena apa? Itu pengalaman pribadi beliau berdua. Oke. Mas Ganjar berasal dari banyak keluarga dari abdi negara, polisi pangkat rendahan. Pak Mahfud hanya abdi negara pangkat rendah juga di Madura sana. Mereka yang merasakan dengan menjadi sarjana pertama di keluarga mereka, mereka bisa mengalami peningkatan kehidupan. Jadi itu yang kami tekankan, bahwa sebagai pemimpin, bahwa menurut hemat kami, Prof. Mahfud, Mas Ganjar, di dirinya itu sudah mengalami, Mas, bagaimana pendidikan adalah sumber inspirasi dan reason mereka itu mengalami peningkatan kehidupan. Maka dari itu, program satu keluarga miskin satu sarjana dirumuskan dan dikeluarkan langsung oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud untuk diterapkan di seluruh keluarga-keluarga di Indonesia. As long as dia bisa memperlihatkan bahwa mereka ada keluarga tidak mampu, kita bisa melakukan affirmative action. Tidak perlu misalnya IQ-nya terlalu tinggi, tidak perlu misalnya nilai terlalu tinggi, tapi kita akan siapkan program-program pendampingan. Sebagaimana misalnya ada dana khusus di pendidikan kita hari ini, LPDP. Ini adalah beasiswa untuk anak-anak yang pinter, bisa menjawab soal-soal IELTS dulu, bisa punya akademik yang tinggi dulu. Tapi kita tidak mensyaratkan itu, as long as dia punya visi pendidikan, ingin melanjutkan sekolah, dan bisa membuktikan bahwa dia berlatar belakang tidak mampu, maka kita pastikan satu program, satu sarjana untuk satu keluarga tidak mampu, akan kita eksekusi sebagai program khusus, dengan dana yang khusus di luar mekanisme scholarship LPDP yang sudah ada sekarang ini. Baik Gus, saya akan ke Pak Trubus. Dalam konteks kebijakan publik Pak, kalau kita ngomongin soal pendidikan dan ketenaga kerjaan tadi, saya akan ada 3 yang ingin saya tanyakan, dan karena ini juga 3 tolak ukur yang menjadi perhatian dalam konteks politik, tentunya dikaitkan dengan kebijakan publik. Pertama, yang paling make sense yang mana? Dari ketiga program kerja mereka yang saat ini yang tadi sudah dipaparkan, lalu efektif untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Yang ketiga, paling menarik simpati masyarakat. Dari 3 pertanyaan itu, yang paling mana yang dari pasangan mana yang paling bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan tadi? Kalau saya lihat dari 3 itu, yang paling menonjol yang satu. Kalau karena pendidikan. Alasannya? Karena dia lebih menekankan kepada pendidikan yang berbasis sekolah ya, berbasis sekolah. Artinya pada student. Cuman memang ada kekurangannya ini. Kekurangannya adalah ini tidak memperhatikan yang namanya student loan. Jadi pinjaman mahasiswa ini kan selama ini kan kemudian muncul beberapa perguruan tinggi mengenakan ini yang lagi rame namanya juga nih. Rame mengenai itu pinjol. Iya. Karena Undang-Undang Dikti sebenarnya menerapkan adanya kewajiban untuk pemerintah untuk menyediakan yang namanya pinjaman mahasiswa. Dalam hal ini adalah mahasiswa yang tidak berkemampuan atau mahasiswa yang kategori MPR, berpenghasilan rendah orang tuanya, itu harus mendapatkan penghasilan. Tetapi juga perlu diingat bahwa apa yang di paslon nomor 3 juga menonjol di situ. Karena apa? Karena dia menawarkan satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah ini kan satu hal yang menarik, di mana kemudian nanti kaitannya adalah ketenaga kerja. Tentu ini adalah satu hal yang menurut saya menjadi prioritas nantinya ya, kalau misalnya beliau terpilih. Tetapi ini akan menarik perhatian publik, karena apa? Selama ini publik jengah gitu ya, gimana ya rasanya, kayak pendidikan kita selalu berputar-putar persoalan pembiayaan, ya, kemudian bagaimana mereka setelah lulus, itu aja berputar di situ. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya gebrakan-gebrakan yang ini. Kalau secara keseluruhan memang apa yang disampaikan oleh paslon, baik paslon 2 juga, itu memberikan nuansa baru, di mana kemudian bahwa ada link and match ya, artinya di situ bagaimana lulusan ini bisa terserap di lapangan pekerjaan. Nah, selama ini kan menjadi problem di situ. Nah, pemerintah selama ini sampai era Pak Jokowi ini adalah lebih banyak menekankan bagaimana mereka diberikan pengetahuan, tapi keterampilannya minim. Karena apa? Karena mereka tidak bisa misalnya mengakses ke industri-industri langsung. Nah, ini yang menyebabkan ketika mereka lulus, dia hanya punya pengetahuan tapi tidak punya skill. Nah, ini yang menyebabkan memang di paslon 2 itu juga lebih ada hal yang menonjol. Akan tetapi tentu ini nanti saya lihat publik lebih memperhatikan bagaimana sesungguhnya, karena ini sebuah kebijakan nantinya ya, itu bisa terimplementasi dalam pengertian masyarakat itu merasa bisa dilibatkan kan gitu, intinya di situ. Jadi nanti ke sana, karena semua nanti pada ujungnya baik pendidikan,
kesejahteraan itu sosial itu tadi, dan nanti juga kesehatan, ini adalah sebuah hal yang memang sangat dibutuhkan mendasar bagi publik Nah, itu sendiri. ini sangat dibutuhkan, yang paling sangat dibutuhkan. Kalau bicara kebijakan publik kan bicara skala prioritas dulu. Iya. Karena kalau semuanya dijalankan sepertinya tidak akan bisa. Betul. Dalam 5 tahun pun sepertinya tidak akan langsung beres. Gitu. Iya. Kira-kira dari Pak Trubus, kalau yang kita bicara skala prioritas dari 3 program yang sudah dipaparkan tadi, yang paling prioritas sebenarnya yang mana sih, masalah apa untuk pendidikan dan ketenagakerjaan? Kalau yang masalah paling mendesak sebenarnya masalah tenaga kerja. Karena kerja. kita susah lapangan pekerjaan. Betul, itu yang menjadi kaitannya program dengan kesejahteraan juga nanti, kesejahteraan daya itu. beli, Karena nanti segala kalau macam. sudah mereka bekerja, otomatis sebenarnya pendidikan juga terangkat. Oke. Gitu. Masalahnya kan selama ini pekerjaan yang minim, kemudian kita muncul kemiskinan juga itu kan. Ya. Kemiskinan itu kan sebenarnya karena minimnya akses pekerjaan kan. Jadi masyarakat kita itu nggak bekerja. Jadi menurut saya memang apa yang disampaikan 3 itu bagus, adalah pekerjaan ini dulu gitu. Jadi pekerjaan ini yang paling ditekankan. Soal pendidikan, soal kesehatan ini akan mengikuti ketika orang itu istilahnya bekerja, punya take home pay, punya penghasilan yang memadai gitu. Baik, ini juga menarik sekali nanti selain masalah pendidikan Bapak-Bapak dan juga ketenagakerjaan. Saya tertarik dengan masalah kesehatan dari 3 pasangan calon yang memaparkan visi misi. Ada salah satunya menekankan soal kesehatan mental. Ini ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan mental Indonesia? Apakah memang sekritis itu untuk benar-benar diterapkan dalam sebuah visi misi bahwa kesehatan mental itu sangat penting untuk diperbaiki di Indonesia? Kami akan bahas di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda bersama. Setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, kalau tadi kita membahas ya memang masih di permukaan begitu ya, masalah pendidikan dan ketenagakerjaan. Nah, kita akan beralih sekarang di masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini juga sangat kritis begitu ya, sangat penting untuk ditekankan karena memang banyak masalah-masalah kesehatan, terutama penyaluran BPJS, pemakaian BPJS yang belum merata, lalu juga masalah ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Dan yang saya tertarik soal kesehatan mental. Dari 3 pasangan calon, ini saya lihat punya concern khusus kepada masalah kesehatan. Saya akan mulai dari Pak Ganda, dari pasangan 01. Pak Ganda, ini masuk ke kesehatan sekarang ya? Ya, masuk kesehatan sekarang, Pak. Ya, apa yang ingin dikedepankan tadi soal kesehatan mental ditekankan? Apa jadi yang kalau kesehatan secara keseluruhan kan pada saat Pak Anies masuk ke Jakarta 2017, itu kan coverage dari universal healthcare itu cuma sekitar 70%. Kemudian naik 85% ya dalam tempo 4 bulan. Jadi semua orang didata dan kemudian diberikan bantuan langsung ya untuk dapat insuransinya yang belum tercover oleh BPJS waktu itu. Artinya Pak Anies itu sangat concern. Yang kedua, dalam konteks COVID ya, Pak Anies itu mendapat penghargaan dari seluruh dunia internasional bahwa dia itu yang tidak omon-omon, ya dia yang bukan kita pakai herbal, bukan kita nggak pro herbal, tapi Pak Anies itu berdasarkan saintifik menangani COVID dan sukses diakuin oleh seluruh dunia termasuk dari Harvard Health School ya. Nah itu artinya dia sangat concern. Tapi kembali ke soal mental health ini sebenarnya memang kebutuhannya sangat tinggi sekarang karena apa? Terutama orang-orang yang di dalam dunia digital sekarang yang satu hari lihat gadget itu bisa berjam-jam, itu banyak mengalami problem kesehatan mental. Ya, itu di luar yang tradisional. Tradisional kan macam-macam karena perceraian, karena narkoba dan lain-lain. Tapi pada saat Pak Anies itu menurut saya pertama sekali ya saya memang dikonfirmasi oleh waktu itu oleh Pak Sandiaga Uno. Saya nggak tahu nih program ini akhirnya dari Pak Sandiaga atau dari Pak Anies, tapi waktu saya WA ke Pak Sandiaga, ini tolong segera diciptakan untuk menangani problem mental health dari digital problem ya, orang main gamers waktu itu sekarang kan masuk ke Bitcoin dan lain-lain, tiap hari di gadget ya, stres. Anak-anak kecil umur 5 tahun, sekarang 3 tahun udah tiap hari pegang gadget. Nah ini memang Jakarta yang pertama sekali membangun mental health untuk kasus-kasus digital yang ini. Jadi saya pikir Pak Anies sangat adaptif ya dengan isu-isu seperti ini. Nah untuk yang tadi misalkan kita mau contoh luar negeri ya seperti nutrisi dan lain-lain, sebenarnya kalau kita mau merefer pada Jakarta, Pak Anies itu sudah sejak awal itu memberikan makanan nutrisi kepada SD ya anak-anak SD. Jadi kalau kita buka laporan-laporan pembangunan
pendidikan di Jakarta. Pak Anies itu yang saya bilang tadi, bukan hanya dia berusaha mencapai zero emission school, tapi juga yang itu sudah pasti ya. Jadi nggak usah nyontoh ke Thailand dan lain-lain. Di Jakarta itu sudah dilakukan penambahan nutrisi karena Pak Anies sudah meneliti ada terjadi kekurangan 15% nutrisi intake ya dari setiap mahasiswa rata-rata di Jakarta. Maka program untuk nutrisi itu makan pagi gratis dengan telur dan susu dan lain-lain sudah dilakukan Pak Anies di Jakarta. Jadi sebenarnya kita kalau mau bicara dari 01 ya ini kita tinggal skalanya aja. Skalanya itu dari skala Jakarta yang saya bilang tadi 3.000 triliun pada saat Pak Ganjar 1.000 triliun mengelola di PDRB-nya di Jawa Tengah, produk domestik bruto regional Jakarta 3.000-an. Nah, nasional kita waktu itu 19.000 triliun, maka saya pikir Pak Anies sudah on the track untuk bisa masuk ke itu. Yang terakhir sebenarnya untuk bicara pembangunan sosial ini tidak akan mungkin tanpa pembangunan ekonomi. Ya, Pak Anies ini sudah ketika di Kadin kemarin dia menjelaskan secara rinci dan mendapat approval tertinggi dari para ekonom dalam Bloomberg survei bahwa Pak Anies ini paling ngerti soal bagaimana membangun ekonomi. Nah kita nggak bisa membangun sosial ini kalau membangun ekonominya gagal. Nah makanya Pak Anies itu mengeluarkan satu konsep namanya agromaritim. Agromaritim ini adalah untuk memastikan reindustrialisasi berbasis pada food based industry itu akan menciptakan lapangan kerja ya 1% itu bisa menciptakan 500.000. Ya jadi kalau Pak Prabowo mau meneruskan tadi Pak Jokowi, maka Pak Prabowo akan meneruskan rata-rata pertumbuhan per 1% pertumbuhan hanya 1 juta tenaga kerja ya 1,1, 1,2 paling tinggi sekarang 1,8 tapi average-nya Pak Jokowi itu di bawah 1,5 juta penyerapan tenaga kerja, artinya pasti gagal Pak Prabowo dalam menciptakan 3 juta lapangan kerja ya per tahun per pertumbuhan 5%. Ya. Oke. Ini menarik juga berkaitan dengan apa tadi kebijakan anggaran, lalu juga alokasi anggaran yang akan diberikan kepada sektor-sektor khusus untuk kesejahteraan rakyat mulai kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan. Apakah itu masuk akal atau tidak? Ini bisa debatable gitu kira-kira ke depannya dipertimbangkan kembali bisa atau tidak dilaksanakan program-program ini. Saya ke Putri. Masih di konteks kesehatan. Saya ini followernya Putri ini sebenarnya. Jadi saya lihat sering di media sosial Putri ini sering ke bawah begitu ya, turun menemui masyarakat di dapilnya begitu ya sebagai anggota DPR. Saya pengen tahu sih keluhan-keluhan masalah kesehatan dari warga yang ditemui dan apa kira-kira yang bisa ditawarkan oleh Prabowo Gibran melihat masalah-masalah kesehatan yang ada di lapangan. Termasuk tadi saya juga melihat di visi misi Prabowo Gibran ada juga masalah kesehatan mental yang perlu diperbaiki. Kalau saya lihat kalau kesehatan mental ini kayaknya masalah depresi Bapak-Bapak dan ada masalah kesejahteraan yang dihadapi masyarakat sehingga depresi. Bagaimana Anda menjawab ini, Put? Ya, sebenarnya kan soal persoalan kesehatan mental ini kan jadi perhatian kita bersama ya, terutama bagi generasi muda. Apalagi kita lihat sekarang berkaca soal persoalan bunuh diri yang semakin meningkat misalnya, terus beberapa kasus juga berkaitan dengan persoalan ekonomi, dan ada juga beberapa kasus di mana seorang pemuda tuh sampai tega membunuh temannya sendiri karena terjerat pinjol dan lain-lainnya. Ini kan membuat kita semakin sadar bahwa pentingnya pendidikan untuk kesehatan mental ini bagi anak-anak muda khususnya dari baik itu tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah tingkat tinggi. Dan yang pastinya kenapa kita menaruh perhatian khusus di Paslon 02 terkait dengan isu tersebut karena kita memang sangat prihatin atas kejadian-kejadian yang terjadi dan menurut kita ini harus perlu segera kita berikan solusinya. Karena kalau kita lihat data dari riset kesehatan dasar kita di tahun 2018 saja, karena data yang terkini belum ada, pada tahun 2018 itu sudah ada lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang mengalami gangguan mental secara emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang mengalami depresi. Jadi berangkat dari hal ini kami di Paslon 02 sangat sadar akan pentingnya pencegahan dini untuk kesehatan mental ini yang komprehensif. Makanya tentunya kami fokus pada mulai dari menata dunia pendidikan yang seringkali juga disampaikan oleh Pak Prabowo
Prabowo, kita harus menciptakan iklim pendidikan yang baik, kualitas tenaga pengajar yang juga terus meningkat, dan juga kurikulum yang menjamin rasa nyaman dan tentu memberikan motivasi bagi anak-anak yang kita didik itu untuk mengembangkan diri, dan juga tentu untuk terus meningkatkan kompetensinya. Makanya yang akan kami mulai adalah untuk membenahi dan juga mengevaluasi kurikulum pendidikan kita yang sampai sekarang masih sering berubah-ubah. Jadi ini yang perlu kita selesaikan juga, masalah perubahan kurikulum ini yang seringkali juga menjadi problem dari tenaga pengajar kita. Dan yang paling penting tentunya kesejahteraan dari tenaga pengajar juga nantinya akan kita jamin seperti yang tertera di visi misi kita juga terkait dengan upah minimum untuk tenaga pengajar, dan juga tentu kita akan menjamin adanya pemenuhan bagi layanan konseling yang selama ini mungkin seringkali terlupakan di berbagai sekolah karena tadi kekurangan dana di sekolahnya dan juga kekurangan tenaga konselingnya. Dan yang seringkali kita sampaikan juga sebenarnya Pak Prabowo kan sudah sangat berpengalaman juga di dunia pendidikan ini, karena di bawah kepemimpinan beliau di Kementerian Pertahanan, Unhan ini sekarang banyak membangun gedung baru ataupun sekolah baru di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi kalau di bidang pendidikan ini Pak Prabowo juga sudah mengalami banyak pengalaman secara langsung sama beliau jadi menteri. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya program makan siang dan susu gratis yang tadi katanya sudah dilaksanakan di Jakarta, itu kan sebenarnya ide Pak Prabowo dari sejak beliau maju sebagai wakil presidennya Ibu Megawati. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang baru, dan memang beliau sudah sangat berkomitmen untuk menjalankan yang dulu beliau sebut sebagai revolusi putih. Dan ini kita sudah mempelajari banyak negara yang telah berhasil, mata anggarannya juga sudah kita persiapkan, bagaimana nanti kita bisa menjalankan ini dengan tentu konsolidasi di DPR RI untuk legislasinya. Jadi ya kalau dibilang sudah siap, ya insya Allah kita sudah sangat siap untuk program makan siang dan susu gratis tersebut. Baik, ya saya ke Gus Miftah. Gus, pertanyaannya kira-kira sama, masalah kesehatan mendasar yang belum dipenuhi negara hingga saat ini apa, dan apa yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud. Satu hal juga tadi soal kesehatan mental, apa yang ingin Anda tekankan atau Ganjar Mahfud tekankan soal adanya perbaikan kesehatan mental di Indonesia? Lagi-lagi ini sangat tema yang Mas Ganjar sekali, karena dengan pengalaman 10 tahun menjadi gubernur di provinsi yang 3 besar di Indonesia, yang tidak hanya gubernurnya langsung spesial membawahi wali kota seperti di Jakarta, tapi dia punya kompleksitas. Ada bupati-bupati kepala daerah di bawahnya, bahwa ternyata contoh ya di Jawa Tengah saja bahwa belum semua desa itu memiliki pusat kesehatan. Selama Mas Ganjar menjadi gubernur saja beliau membangun lebih dari 70 puskesmas baru. Artinya program Mas Ganjar clear, 1 desa 1 tenaga kesehatan, 1 desa 1 dokter. Itu menjadi program yang tidak bisa ditunda lagi. Karena apa? Jangankan Indonesia, pengalaman beliau di Jateng saja menunjukkan bahwa masih banyak desa-desa di Indonesia ini yang belum memiliki pusat kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mental health ya, terkait yang disampaikan oleh Mas Radhi tadi. Memang mental health issues ini jadi wow banget hari ini, not only in Indonesia, tidak hanya di Indonesia. Memang generasi-generasi Y dan apalagi Z hari ini yang sudah menjadi digital native, lahir sudah berhadapan dengan screen, punya resiliensi mental yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lain. Maka dari itu, inline dengan pengalaman Mas Ganjar di Jawa Tengah itu, beliau sudah membuat yang namanya program calling, Mas. Apa itu calling? Konselor keliling. Dengan membangun pusat kesehatan di 1 desa tadi, di sana di embed calling tadi, konselor keliling tadi, inilah yang akan menjadi program yang di bidang kesehatan diutamakan oleh Mas Ganjar. Karena apa? Ini sudah beliau praktekkan dan terbukti sukses di Jawa Tengah. Ya. Karena apa? Pembangunan pusat-pusat pelayanan mental ini
seolah-olah abai selama ini oleh masyarakat kita, pembuat policy makers kita. Dianggap kesehatan itu hanya kesehatan fisik. Jadi satu desa, satu pusat kesehatan, satu desa, satu dokter, di mana di dalamnya kita bangun yang namanya calling, konselor keliling, yang sudah berhasil dipraktekkan oleh Mas Ganjar di Jawa Tengah. Ini kita masifkan lagi, kita bangun di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kalau yang ingin ditekankan dari Ganjar Mahfud adalah masalah akses kesehatan di daerah-daerah pelosok begitu ya di Indonesia. Yang berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah juga masih banyak daerah-daerah yang belum bisa mengakses fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang minim untuk melayani masyarakat yang punya gangguan kesehatan di daerah. Saya kembali ke Pak Trubus lagi, kembali bicara skala prioritas. Kalau masalah kesehatan mendasar yang paling dibutuhkan negara saat ini, apa saja kira-kira kalau bicara skala prioritas? Ya kalau soal tentu masalah kesehatan kan tadi yang sudah sebelumnya kita bicara mengenai pendidikan, mengenai tenaga kerja lah kira gitu ya pekerjaan. Tapi ini masalah kesehatan ini menjadi memang prioritas sejak pandemi COVID merajalela di Indonesia, itu menjadikan masalah public health ini kan menjadi perhatian utama. Karena itu masalah kesehatan yang paling inti memang sekarang ini persoalan pada kesehatan mental. Dan data yang disampaikan oleh Putri itu benar. Jadi tidak aneh ya tiga-tiganya ini. Karena ini memang semuanya. Jadi 20 juta sekarang itu mendekati. Dan ini sangat mengerikan sekali. Bahkan 1 dari 5 orang itu dideteksi itu punya prevalensi ini gangguan mental. Nah selama ini adalah persoalannya orang gangguan mental itu pertama stigma yang buruk terhadap mereka, pelabelannya itu yang menjadi. Nah ini yang belum pernah tersentuh oleh dari ketiga paslon ini. Harusnya bagaimana ini? Karena mereka lebih banyak ke ini Mas, ke persoalan satu fisiknya saja, misalnya pemerataan rumah sakit jiwa, misalnya rumah sakitnya aja yang ditekankan ke sana, termasuk dokter, termasuk konselor tadi. Tetapi bagaimana mereka supaya tidak dilabelkan itu belum. Yang kedua adalah bagaimana mereka itu mendapatkan istilahnya ya penanganan kan itu hak dasar ya, jadi penanganan yang memadai tentang dia sendiri, kaitannya mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa istilahnya bertumbuh kembang dan mereka diterima di dalam pekerjaan. Nah kesehatan mental ini memang bunuh diri di kita itu angka yang memang sangat tinggi sekali ya. Jadi usianya itu rata-rata usia 10 sampai 39 tahun. Bahkan dari usia dini ya? Masalah usia dini sudah bunuh diri. Nah ini kenapa? Karena tekanan medsos juga, kondisinya kemiskinan. Kemiskinan kita ada 2, kemiskinan yang di rata-rata 17.000 per hari, tapi ada juga yang 10.000, yang disebut kemiskinan ekstrim. Nah ini yang mengalami tekanan luar biasa ini, mereka ini kan sekarang kan ketutup karena ada bansos sebenarnya. Bansos ini menutup itu sebenarnya, tapi itu kan sifatnya jangka pendek. Nah bagaimana kemudian nanti setelah bansos itu istilahnya meredup, nah ini yang kita atau menghilang, nah ini yang jadi berat itu. Saya yakin masalah bansos ini juga akan muncul nanti, karena belakangan isu bansos yang dipolitisasi juga muncul. Iya, lebih muncul tuh artinya. Di situ kita lihat bagaimana kemudian bansos itu. Tetapi yang jelas mengenai kesehatan mental ini memang Indonesia harus nggak mau memang harus punya perhatian tersendiri. Tetapi sekali lagi bahwa penekanannya menurut saya lebih kepada korbannya. Dan kita lihat ada ke depan nih Mas. Soal yang menarik, nanti banyak caleg stres. Caleg stres ini nanti banyak sekali. Karena apa? Karena ini banyak yang stres biasanya. Gejala-gejala yang karena tekanan politik, tekanan dari parpolnya sendiri, setoran yang luar biasa, utang pinjol dan bagaimana, itu juga akan menyebabkan mereka mengalami stres. Tahun lalu datanya cukup tinggi tahun lalu, yang tahun 2019 itu hasil penelitian. Saya penelitian itu. Yang 2019 itu justru datanya cukup menegangkan juga karena mereka dari sekian banyak ini. Nah ini ke depan saya rasakan banyaknya partai yang bersaing, mereka kemudian tidak dapat harapan, tidak tentu mereka karena duit, tapi ada juga yang duitnya sampai keluar 60 miliar, teman saya itu nggak jadi, cukup stres juga mereka. 60 miliar tapi nggak jadi gitu 2019. Ini menjadikan stres tekanan yang luar biasa. Saya ini caleg stres menjadi fokus juga dari Pak ya. Kita dalam bahasan kita juga Putri ini nyalek ini, jangan sampai stres ya Put ya. Kita doakan kita doakan nggak stres. Kayaknya memang lancar-lancar aja kalau Putri karena rajin memelihara konstituennya. Oke, menarik sekali pembicaraan kita pagi hari ini. Jadi debat pamungkas gitu ya kira-kira Bapak-bapak di gelaran Pilpres ini. Mana yang paling bisa menarik perhatian publik nanti dari usulan-usulan atau visi misi yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon, terutama untuk capresnya yang nanti akan berdebat di tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ini nanti tanggal 4 ya Bapak-bapak? Ya. Dan Bapak-bapak ini yang berada di balik tim ses, saya yakin
punya masukan-masukan buat capresnya nanti Iya, untuk iya, iya. berdebat. Dan tadi soal bansos kayaknya rame nih, Pak. Rame ya. Karena lagi rame dipolitisasi, diduga dipolitisasi nanti pasti akan Dan jadi salah munculnya satu. banyak yang ujuk-ujuk. Oke. Nah, tiba-tiba muncul bansosnya namanya akan ini, jadi, padahal bansos akan dulu jadi pertanyaan, nggak ada. saya yakin Iya. dari salah satu Bansosnya dikasih label ya. 11 triliun, saling lawan dulunya ada politik selisih begitu ya. berapa. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Pak Trubus, Ya, Pak makasih. Ganda, Putri dan juga Gus Makasih. Miftah sudah bergabung di Makasih Sampai Mbak Dengan Putri, Sama. Gus Meskipun Miftah. singkat Sampai tapi ketemu. kita Bang bisa Nada, dapatkan intisari Ibu perbincangan Sri, kita pagi Mas hari. Radi, Mas Ya. Eka, terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih, selamat pagi semuanya, sehat selalu. Ya.